Assalamualaikum, halo everyone. Saya akan menceritakan kisahnya Maylin Lee dalam film Turning Red yang diproduksi oleh Pixar and Disney. Turning Red menceritakan kisah seorang anak remaja perempuan bernama Maylin Lee, berusia 13 tahun, merupakan keturunan Tiongkok Kanada yang tinggal di Toronto. Maylin Lee adalah seorang anak remaja penurut terhadap semua peraturan kuno dan serba menuntut dari keluarganya, terutama dari ibunya. Setiap pagi, Maylin Lee atau kita sebut dengan Mei Mei berangkat ke sekolah dengan semangat yang tinggi. Sebenarnya, dia adalah anak yang aktif dan ceria. Dan dia pun merasa bahwa di usianya yang 13 tahun, itu artinya dia sudah dewasa. Di sekolahnya, Mei Mei mempunyai 3 sahabat yang bernama Miriam, Priya, dan Abi. Mei Mei merupakan seorang siswa yang berprestasi. Dia selalu mendapatkan nilai A+ atau 100 di setiap mata pelajaran. Semangatnya pun luar biasa tingginya. Tetapi terkadang teman-teman yang lainnya bahkan gurunya merasa bahwa Mei Mei itu sangat menyebalkan. Ya mungkin karena dia merasa bahwa dirinya sangat berprestasi. Dalam perjalanan pulang, teman-teman Mei Mei memperlihatkan bahwa mereka menyukai seorang pekerja di Daisy Mart yang bernama Devon. Namun Mei Mei meremehkannya. Karena satu-satunya yang Mei Mei sukai adalah boyband Four Town. Dan Mei Mei pun mengatakan kepada teman-temannya bahwa mereka harus menyukai satu-satunya, yaitu boyband Four Town juga, sama seperti yang Mei Mei lakukan. Seperti biasanya, sepulang sekolah, Mei Mei membantu ibunya di kuil milik keluarga yang berada tepat di sebelah rumahnya Mei Mei. Karena Mei Mei merasa sudah dewasa, jadi dia memiliki rasa tanggung jawab itu sebagai asisten pengurus kuil seperti ibunya. Ming Li yang merupakan ibu Mei Mei sangat overprotektif kepadanya. Ming selalu menuntut Mei Mei untuk sempurna, baik dalam semua mata pelajaran di sekolah maupun sikap. Mei Mei tidak diberikan kebebasan untuk menyukai sesuatu. Ibunya Mei Mei tidak mengizinkan Mei Mei untuk menyukai lawan jenis dan melarangnya untuk menyukai sebuah boyband. Itu hanya beberapa contohnya saja ya. Bahkan sebenarnya Ming pun tidak terlalu menyukai teman-temannya Mei Mei, terutama Miriam. Sikap Ming yang sangat memalukan dan menyebalkan adalah saat dia memata-matai Mei Mei di sekolahnya. Mungkin niatnya baik, tapi itu tidak seharusnya dilakukan. Dan menurut saya, salahnya Mei Mei dia tidak terbuka kepada ibunya tentang apa yang dia rasakan dan inginkan sebenarnya. Suatu pagi, peristiwa tidak terduga terjadi. Mei Mei terbangun dan menemukan dirinya berubah menjadi panda merah. Mei Mei merasa takut, marah, dan sedih atas perubahan yang terjadi. Namun, Mei Mei akhirnya bisa kembali normal sementara waktu ketika Mei Mei mampu mengendalikan emosinya. Setelah Mei Mei berhasil mengendalikan emosinya, akhirnya dia memutuskan untuk berangkat ke sekolah seperti biasanya. Saat di sekolah, Mei Mei selalu mencoba untuk mengendalikan emosinya agar panda merahnya tidak muncul. Namun, emosi tersebut tidak terkendali saat teman-teman Mei Mei mengejeknya. Karena ternyata ibunya, yaitu Ming, memata-matai Mei Mei dan ketahuan oleh satpam sekolah. Serta Ming pun mempermalukan Mei Mei di hadapan semua teman sekelasnya.
itu membuat Mei Mei berubah menjadi panda merah karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Mei Mei melarikan diri dari sekolah dan pulang ke rumahnya dalam bentuk panda merah. Dia pun hanya bisa menangis. Orang tua Mei Mei pun akhirnya menceritakan bahwa leluhurnya yang bernama Sun Yi mempunyai hubungan mistis dengan panda merah. Bahkan Sun Yi meminta para dewa untuk mengubahnya menjadi panda merah untuk melindungi desanya saat perang. Sun Yi mewariskan karunia tersebut kepada putrinya saat mereka dewasa. Bahkan itu diwariskan kepada semua keturunannya, termasuk keluarga Mei Mei. Untuk kembali normal seutuhnya, Mei Mei harus menjalani ritual di malam gerhana bulan merah untuk mengunci roh panda merahnya itu. Akhirnya, orang tua Mei Mei memutuskan agar Mei Mei tinggal di ruangan yang berbeda. Dan itu malah membuat Mei Mei merasa sedih sekali dan malah membuatnya merasa semakin takut karena yang terjadi kepada dirinya. Keesokan harinya, tak disangka-sangka teman-temannya yaitu Miriam, Priya, dan Abi datang untuk menghibur Mei Mei tanpa rasa takut dengan bentuknya sebagai panda merah. Mereka pun mengobrol sampai akhirnya mereka berempat memutuskan minta izin kepada orang tua untuk bisa menonton konser boyband Four Town di kota mereka. Karena mereka sangat menyukai boyband tersebut. Namun, semuanya mendapatkan hasil yang nihil. Ya, seperti itulah yang terjadi. Semua tidak mendapatkan izinnya, termasuk Mei Mei. Seperti biasanya, Mei Mei pergi ke sekolah. Sampai akhirnya ada Tyler, siswa yang sangat menyebalkan, membuat Mei Mei merasa kesal. Mei Mei pun tidak mampu mengendalikan emosinya, sehingga dia mengeluarkan kekuatan dengan tangan pandanya. Namun, teman-temannya akhirnya membawa Mei Mei ke kamar mandi untuk menenangkannya. Namun yang terjadi, Mei Mei malah mengeluarkan semua kekesalannya terhadap ibunya, Ming. Karena dia merasa bahwa semua yang terjadi kepada dirinya itu adalah akibat dari ibunya. Namun, teman-teman tahu, itu malah membuat teman-temannya Mei Mei merasa sangat senang. Karena tampak tidak seperti Mei Mei biasanya yang sangat penurut kepada ibunya. Akhirnya, Mei Mei dan teman-temannya memutuskan untuk menonton konser Four Town, apapun yang terjadi. Tetapi, untuk menontonnya, mereka harus menghasilkan uang untuk membeli tiket.